Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Arotib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maba'ad, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati haul Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau, dengan berkat semua para awliya wa salihin dan segenap keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus Khalifatul Madam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas diberikan kesehatan, afiah dan keberkahan, dan juga para habaib kita, para ulama kita, para kiai, para ajengan, para hadirin hadirat. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan kita mendapatkan ridha-Nya Allah, mendapatkan ridha-Nya Rasulullah, mendapatkan ridha-Nya para awliya wa salihin. Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum. Al-Habib Ali Al-Habib beliau mengatakan mereka para wali-walinya Allah, para salaf kita, mereka adalah orang-orang yang kalau mereka ridha, Allah ridha. Kalau mereka ridha, Allah ridha. Kalau mereka murka, Allah murka. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah putriku adalah darah dagingku. Yang mana beliau yubsituni ma yubsituha, yuhibuni ma yuhibuha, yang membuat dia gembira membuat aku gembira, yang membuat dia marah berarti membuat aku marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa wali-wali, seorang wali minal awliya di kota Tarim Hadramaut bermimpi melihat Rasulullah di puncak Gunung Furayat, gunung yang ada di tengah kota Tarim. Di situ dalam mimpinya dia melihat Rasulullah berkata, ya ahla hadzal wadi inna lana 'indakum wadi'ah man ardaha ardana wa man ardadaha ardana. Wahai penghuni lembah ini, kami titipkan kepada kalian amanat dari kami. Yang membuat mereka ridha maka membuat kami ridha, yang membuat mereka sedih berarti membuat kami sedih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau seorang ulama besar dan rujukan dan sandaran para sahabat Bani Ali. Beliau Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hal radita bi khurujil muhajir min Basra ila Hadramaut? Ya Rasulullah, apakah engkau ridha, engkau merestui hijrahnya Imam Ahmad al-Muhajir dari Basrah menuju Hadramaut? Atau Ahmad al-Muhajir dia melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuanmu, atau dari hawa nafsunya, atau dari akal-akalannya melakukan gerakan tersebut? Apakah engkau ridha atau tidak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam mimpinya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya bahwasanya raditu bima radiya bihil muhajir. Saya ridha dengan ridha yang muhajir.
Saya setuju dengan apa yang dilakukan dia. Subhanallah, mereka para kaum yang tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu melainkan dengan isyarat dari akabir, dari aulia, dari syuyukh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang guru kami, Syekh Al-Habib Umar cerita tentang Al-Habib Ahmad Majhur bin Taha Al-Haddad. Beliau bilang, saya dulu tidak masuk ke Madinah melainkan dengan izin dari Rasulullah. Kalau binti Rasul diizinkan masuk Madinah, baru saya berani datang. Kalau enggak, saya nggak berani datang. Dan kalau sudah di Madinah, la nakhruj illa bi'idznih. Kalau sudah di Madinah, saya nggak berani keluar melainkan dengan izin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu kali saya minta Rasulullah dan berkata kepada saya, Ahmad, amalan mata takhruj mata tadkhul rahmatullah. Adapun sekarang, kapan kamu mau masuk, kapan kamu mau keluar, saya izinkan untuk engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakala man la sahib fi zaman Syekh Arif Makin marat hayatuh wa hum ma'dudul muflisin. Barang siapa yang di hidupnya tidak berkawan, tidak dekat, tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan seorang Syekh Arif Billah yang memiliki kedudukan yang kokoh di sisi Allah Ta'ala, kokoh dalam akhlaknya, kokoh dalam yakinnya, kokoh di dalam sabarnya, kokoh di dalam syukurnya, kokoh di dalam tawakalnya, kokoh dalam keilmuannya, dalam ketakwaannya. Sebagaimana Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas disebutkan bahwasanya beliau ini perubahan zaman nggak berubah beliau. Mau zaman berubah, gunung mungkin bisa jalan, akan tetapi beliau nggak bakal bergeser dari apa yang ada di dalam hal dan sifat dan akhlak beliau. Nggak ada yang mampu menggeser beliau. Mau itu penjara, mau itu tekanan, mau itu apapun juga beliau nggak bergeser. Dari apa yang diajarkan oleh para ziban, para guru-guru beliau. Barang siapa yang di masa hidupnya tidak berkawan, tidak dekat dengan para kaum arifin billah tersebut, maka berlalu hidupnya sedang dia dalam keadaan bangkrut. Dia dalam keadaan bangkrut, bangkrut akalnya, bangkrut ilmunya, bangkrut akhlaknya, bangkrut dari kewalian, bangkrut dari sifat sabar, bangkrut dari sifat syukur, bangkrut dari sifat tawadhu, bangkrut dari segala hal. Waliyadzubillah min dzalik. Hidupnya bangkrut, matinya bangkrut, di barzakh bangkrut, dibangkit hari kiamat dalam keadaan bangkrut dari segala kebaikan. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya kita dengar manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Hadramaut sudah jumpa dengan ulama besar, dengan wali-wali besar. Berguru dengan Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Berguru dan datang kepada Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ziarah kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Mahbar. Berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Idrus, kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan, kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Sudah datang ke Indonesia. Harusnya dia menjadi rujukan para ulama. Masih berguru lagi, melazimkan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, melazimkan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Kenapa? Untuk membersihkan dirinya dari sisa-sisa nafsu. Sebab nafsu, jangan merasa aman dari jebakan nafsu. Sepandai apapun engkau, sepintar apapun engkau, setinggi apapun ilmumu, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu', yang merasa aman dari nafsu maka dia terjebak dalam merangkap nafsu. Subhanallah. Walidhalik Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hamzah ketika jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Al-Habib Abdullah bin Muhsin minta ijazah. Beliau tersenyum, dia ambil pembaca, dia minta kepada Abdullah bin Muhsin, tahu dari mana kamu pandai? Itu maksud saya. Sebab pemikiran kita tentang suatu hal, pemikiran kita tentang suatu konsep nggak luput dari hawa nafsu, diwarnai oleh hawa nafsu. Akan tetapi ketika kita memakai pemahaman rijal, memakai pemahaman para aulia, mereka memiliki pengenalan yang beda dari pengenalannya kita. Jadikan pengenalan kita pun tidak bersanad kepada para rijal, aulia, wasalihin. Kalau enggak, semuanya akan diwarnai dengan hawa nafsu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di dalam hadis beliau, "Man takallama fil Qur'an bi ra'yih
Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berbicara tentang Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan pendapatnya. Di lain dalam riwayat yang lain, bersiap dengan singgasananya di api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Jalan para aulia wassalihin tidak mengakomodir nafsu. Justru jadilah kita bermusuhan dengan nafsu, menentang dengan nafsu. Kalaupun nafsu kita menasehati, memberikan ide tentang satu hal, curigai. Wa nafsu wa syaitan wa'asihima wa khalifin nafsa wa syaitan wa'asihima wa inhuma mahkabatan nushat fattahi. Nafsu dan syaitan langgar, jangan turuti keduanya. Kalau mereka kasih nasihat kelihatannya baik, curigai. Sodorkan kepada para aulia wassalihin. Tanya kepada mereka, betul atau gimana ini bunga nafsu daripada saya? Wah kan, sehingga Al-Habib Abdullah bin Maksud melazimkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Sampai juga Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir yang dimakamkan di sini. Di Hadramaut jadi ulama besar, berguru kepada wali-wali besar. Amsal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Berguru kepada mereka para wali-wali besar. Datang ke Indonesia, baca di Bajul Arab. Datang di Indonesia, beliau sehari-harinya melazimkan, dikejar. Beliau mengejar Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi, melazimkan Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi sampai wafat Al-Habib Muhammad bin Idris. Wafat Al-Habib Muhammad bin Idris, saya jadi wali besar penggantinya. Enggak. Beliau cari wali siapa lagi? Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar. Dia lazimkan, dia merujuk dalam segala hal kepada Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahdar. Wafat Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar, barulah dia cari siapa lagi? Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Abbas. Wahakala, selalu melazimkan hal yang demikian. Al-Habib Ali bin Husain al-Abbas dari Hadramaut menjadi ulama besar, datang di sini melazimkan para aulia, para salihin sampai akhir hayatnya beliau, hingga melazimkan kepada Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad tersebut. Zakar saya dan Al-Habib Umar, beliau mendengar dari gurunya Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Adil bin Yahya. Ada Al-Habib Ibrahim bin Adil bin Umar bin Yahya, seorang wali besar muhaddis yang memiliki asanid al-Masyriq wal Maghrib. Itu dia Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Adil bin Yahya. Beliau bilang pada saya, sebagaimana kami dengar dari beliau, saya satu kali mimpi. Dalam mimpi saya itu saya memimpikan guruku. Siapa gurunya? Al-Habib Alwi bin Tahir Mufti Johor Al-Haddad. Saya mimpi guru saya Al-Habib Alwi bin Tahir. Saya lihat Al-Habib Alwi bin Tahir dalam mimpi saya, tahu-tahu dadanya terbelah. Kemudian ketika dadanya terbelah, tahu-tahu saya masuk ke dalam dadanya beliau. Mimpi ini saya sampaikan kepada guruku. Ya Habib Alwi, saya mimpi engkau, memimpikan engkau, dadamu terbelah dan saya masuk dalam dadanya. Habib Alwi tersenyum dan berkata, saya juga pernah mimpi yang sama. Saya memimpikan guruku Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Saya lihat dalam mimpi saya dadanya terbelah dan saya masuk ke dalam dadanya beliau. Saya cerita ke guru saya Habib Ahmad bin Hasan, bilang, saya juga mimpi yang sama pernah dulu. Ya Pak, saya memimpikan guruku Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abbas, dadanya terbelah dan saya masuk ke dalam beliau. Habib Abu Bakar juga bilang, saya mimpi guru saya Hasan bin Salih Al-Bahar terbelah dadanya dan saya masuk ke dalam dadanya. Rupanya ini terus menyambung silsilah dalam mimpi tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadilah kamu berada di dalam hatinya kaum arifin billah. Cari umumnya mereka, tempuh jalan mereka, jangan bergeser sedikit pun dari jalan mereka. Minta pendapatnya mereka, minta nasihatnya mereka, taslim, salim, ya ahlillah, fi kulli mushkilin ladayka, la ilayhim wadihan bil adillati, menyerah, pasrah kepada para aulia wassalihin. Mungkin dalam hal-hal yang kelihatannya muskil di matamu, akan tetapi bagi mereka jelas dengan dalil-dalilnya. Rahimahullah ma'an arafka dengan nafsu. Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab, beliau mengatakan an-nas binisba ilaik salas. Manusia itu ada 3 kategori. Manusia bagimu ada 3 kelompok. Imma fawqa wa imma mithlaq wa imma duna. Manusia bagimu itu terbagi 3 kelompok. Ada yang di atasmu, ada yang sama seperti engkau, ada yang di bawahmu. Dan masing-masing daripada strata tersebut perlu sikap yang berbeda. Amma ta'amulat ma'aman huwa fawqa. Adapun sikapmu kepada orang yang berada di atasmu, fata'zim kami. Kamu harus mengagungkan mereka dengan pengagungan yang sempurna.
menghormati mereka, memuliakan mereka, dan ta'zim dan taslim kepada mereka, orang-orang yang ada di atasnya. Fa'amma man huwa mithlak fatu'amilhum bi kamalil insaf. Adapun orang yang sejawat dengan engkau, kamu memperlakukan mereka dengan kamalil insaf, dengan kesempurnaan di dalam menjalankan hak-haknya orang tersebut, memberikan haknya orang tersebut, tidak ngurangin haknya orang lain, menghormati dia, memuliakan dia. Itu di mana hadat ada dalil ala kamali abdul rajul kanahu ala agrani. Bukti terkuat atas akal seseorang, kesempurnaan akal seseorang ketika dia respect, menghargai kepada rekannya. Sebab biasanya al-mu'afir la yunafir. Wa hakada illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ta'amulaka ma'aman huwa dunak, adapun ta'amulmu terhadap orang yang di bawahmu, fatu'amilhum bi kamalil rahmah, kamu perlakukan orang tersebut dengan kasih sayang yang teramat tinggi. Wa hakada wa rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi, orang yang tahu kadar dirinya dirahmati oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Karena itu lazimkan selalu jalan mereka seumur hidup. Kalau bisa, masih ada orang yang mulia, masih ada orang yang agung, lazimkan orang tersebut, jangan pernah putus. Sebab yang terputus dari mereka manis tagal infasali, yang terputus dari mereka itu adalah orang-orang yang sial dan orang-orang yang rugi. Waliyah dibilang menggalik. Jangan kita tertipu dengan apa yang kita punya. Harta kita nggak kita bawa mati. Akal kita atau ilmu kita, kalau kita gurur dengan apa yang kita punya, baik itu ilmu ataupun itu akal, itu gurur. Innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan ini semuanya berdasarkan ilmu yang ada pada diriku. Mayaknya ila Sayyidina Musa, kembali kepada Sayyidina Musa hingga dia digantengkan seiring namanya dengan Fir'aun, dengan Haman, waliyahzubillah menggalik. Akan tetapi orang-orang yang seumur hidupnya melazimkan jalan mereka, di mana Haddad bilang wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihi hatta wasada ramli. Itu orang bilang, katanya zaman sekarang udah nggak ada aulia, udah musnah aulia, udah tidak ada. Mata kalau lawan tidak melihat aulia. Akan tetapi dengan husnuzan, pakai kacamata husnuzan, kamu lihat aulia banyak. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki sampai akhir hayatnya beliau ta'zim kepada para awliya wa shalihin yang ada di zamannya. Amsalul Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, sampai dalam usia sepuh beliau datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Habib Abi Bakar bin Ali Majhur. Beliau sampai usia sepuhnya datang kepada para awliya wa shalihin, Syekh Al-Habib Ali Majhur, dan datang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, meminta berkah. Hatta Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan usia sepuhnya mau melakukan apapun, beliau telepon kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, minta isyarat kepada beliau. Kenapa? Sebab pandangan mereka yang berbeda, memandang dengan cahaya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan juga kita sekarang hadir haul, kita minta kepada Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Attas, mana bekasnya haul? Tunjukkan bekasnya haul dalam mata kita, jangan lagi melihat yang haram. Dalam telinga kita jangan mendengar yang haram, dalam mulut kita jangan berucap yang haram. Hadir haul, ada orang hadir haul, anak gadisnya sampai sekarang masih belum pakai tudung. Sampai sekarang anak gadisnya belum pakai jilbab. Sampai sekarang, tahun lalu hadir haul, anak gadisnya belum pakai jilbab. Tahun ini sekarang hadir haul, anak gadisnya belum pakai jilbab. Nggak benar, bukan gadis, sudah menikah, masih tetap belum pakai kerudung. Kenapa? Nah itu kejahatan jariah dari orang tuanya, yang menzalimi daripada anak-anaknya tersebut. Dia dibilang menzalimi. Itu sampai kapan? Mau kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu masih terbuka auratnya, masih hubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya? Dia dibilang menzalimi. Allah seandainya meninggal dunia dalam keadaan demikian, rugi, sial, celaka. Mana asar tarbiyah dari tarbiyahnya para awliya wa shalihin?
mudah-mudahan dengan berkat haula Habib Abdullah bin Muhsin, Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita, Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, Allah Ta'ala selamatkan diri kita sekalian, dijauhkan kita dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah menja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.